Tadi berapa menit ya? Udah di-record. Mulai dulu dari pembukaan. Ingin. Iya. Udah muncul? Sabar, masih muter. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo kawan-kawan semua, apa kabar? Kami berharap kawan-kawan semua tetap sehat ya. Kami dari kelompok A2 akan mempresentasikan materi kami tentang jenis dan unsur perpustakaan sekolah. Dimulai ya. Sebentar. Ya, untuk pembukaannya kita akan bahas tentang pengertian perpustakaan sekolah dulu ya. Menurut Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 10 Tahun 2017, perpustakaan sekolah merupakan perpustakaan yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan pendidikan sekolah yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan. Perpustakaan merupakan salah satu sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan. Nah, berdasarkan pengertian ini, di mana perpustakaan sekolah itu menjadi salah satu sarana yang penting untuk mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan formal atau di sekolah itu sendiri. Untuk selanjutnya, kita akan bahas tentang jenis-jenis perpustakaan yang akan disampaikan oleh Sasa. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis perpustakaan secara umum. Nah, yang membedakan jenis-jenis perpustakaan tersebut itu tuh dari tujuan perpustakaannya, koleksi yang tersedia, hingga masyarakat yang dilayani. Jadi secara umum itu perpustakaan ada 5. Nah, tapi pembahasan kali ini fokus kita adalah kepada perpustakaan sekolah atau madrasah. Nah, selain perpustakaan sekolah atau madrasah, saya akan menjelaskan perpustakaan lainnya secara rinci dan secara singkat saja ya, atau sekilas. Yang pertama ada perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional ini merupakan perpustakaan induk dari suatu perpustakaan yang ada di suatu negara. Nah, perpustakaan nasional ini berfungsi sebagai perpustakaan pembina, rujukan, penelitian, hingga pelestarian. Nah, selanjutnya ada perpustakaan umum. Jadi perpustakaan umum ini diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana dan prasarana pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga ada perpustakaan sekolah atau madrasah yang sudah dijelaskan oleh Kin tadi, di mana perpustakaan ini adalah perpustakaan yang tergabung dalam sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk menunjang usaha pendidikan dan pengajaran yang ada di sekolah. Nah, yang keempat ada perpustakaan perguruan tinggi. Jadi perpustakaan perguruan tinggi ini merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, selanjutnya yang terakhir ada perpustakaan khusus. Nah, di mana perpustakaan khusus ini hanya menekankan koleksinya pada suatu bidang tertentu atau bidang khusus saja. Misalnya, perpustakaan khusus ini terdapat dalam berbagai kota, di antaranya itu ada di Jakarta. Perpustakaan khusus, misalnya ada Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Next, Kin. Nah, jenis-jenis perpustakaan sekolah itu ada 4 ya, tingkatannya mulai dari perpustakaan taman kanak-kanak, perpustakaan sekolah dasar, perpustakaan sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP atau SMP, dan yang terakhir itu perpustakaan sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA atau SMA. Nah,
Perpustakaan yang ada di sekolah ini berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku pada tingkatannya masing-masing. Nah, untuk selanjutnya, unsur-unsur perpustakaan sekolah akan dijelaskan oleh Rifko. Kita masuk ke unsur-unsur perpustakaan, di mana untuk menjalankan sebuah perpustakaan, maka perlunya unsur-unsur pendukung, di antaranya yang pertama adalah organisasi. Saat menjalankan fungsi perpustakaan, maka kita butuh suatu sistem yang mengatur kewenangan dan mengatur tugas-tugas individu dalam perpustakaan, di mana itu semua dapat dilakukan dengan fungsi organisasi. Kita butuh kepala penanggung jawab perpustakaan, kita butuh pustakawan, kita butuh tenaga pembantu dan sebagainya, sehingga ekosistem perpustakaan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada unsur gedung atau ruangan. Jadi untuk menjalankan fungsi perpustakaan, di mana kita membutuhkan ruangan yang luas, karena untuk menyimpan koleksi-koleksi buku, maka kita butuh tempat atau space yang lumayan lebar, sehingga kita dapat menampung koleksi-koleksi, dan juga kita butuh space atau ruangan untuk para membaca bukunya. Sehingga dalam unsur perpustakaan ini, ruangan menjadi hal yang sangat penting, karena apabila tidak ada ruangan, maka saya rasa fungsi kepustakaan akan sedikit berkurang efektivitasnya. Selanjutnya ada unsur peralatan atau perabotan. Yang seperti yang kita tahu, saat ruangan itu ruangan yang besar, ruangan yang lebar, maka butuh peralatan pendukung. Apalagi kalau kita bicara tentang perpustakaan, di mana kita bicara tentang koleksi-koleksi buku yang butuh tempat untuk penyimpanan, kita butuh meja-meja untuk para pembaca, kita juga butuh meja untuk administrasi perpustakaan. Sehingga peralatan-peralatan pendukung tersebut merupakan hal yang penting. Kita juga butuh sirkulasi udara yang baik, sehingga kadang di perpustakaan dilengkapi dengan sirkulasi kipas atau bahkan air conditioner. Selanjutnya ada unsur koleksi. Ini merupakan unsur yang terpenting saya rasa, karena koleksi menentukan seberapa besar dampak perpustakaan terhadap minat baca atau bahkan referensi para pembaca. Semakin banyak koleksi yang diberikan perpustakaan, maka semakin dalam referensi yang dapat kita ambil dari perpustakaan tersebut. Dan semakin luas pula jaringan atau ilmu yang dapat kita ambil dari koleksi-koleksi yang ada dalam perpustakaan. Begitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Hazim. Nah, saya lanjutkan ya untuk unsur perpustakaan sekolah. Selanjutnya itu adalah tenaga. Nah, unsur tenaga ini adalah unsur di mana perpustakaan itu bisa berjalan dengan baik, dan untuk mencapai tujuan perpustakaan tersebut diperlukannya pengelola. Nah, pengelola di sini adalah sumber daya manusia yang terampil dan profesional. Sumber daya manusia yang terampil dan profesional ini semakin ke sini itu sudah bisa kita dapatkan, sudah bisa kita didik juga melalui beberapa jurusan ilmu perpustakaan seperti seperti di UIN Sunan Kalijaga itu kita ada teman-teman dari jurusan ilmu perpustakaan yang nantinya akan menjadi tenaga-tenaga pustakawan yang terampil dan profesional di Indonesia. Selain harus memiliki ilmu pengetahuan, di mana seorang pustakawan itu juga dididik untuk mengetahui pustaka-pustaka yang dia urusi. Nah, seperti itu. Nah, pustakawan pun juga harus mengetahui beberapa kebutuhan di mana perpustakaan tempat dia bekerja itu. Nah, kemudian beberapa petugas perpustakaan pun juga dituntut memiliki kualifikasi kepribadian yang baik agar tujuan perpustakaan itu didirikan itu dapat tercapai. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur layanan. Unsur layanan di sini ada yang mana sebuah lembaga perpustakaan itu adalah sebuah lembaga pelayanan masyarakat, sebuah lembaga pelayanan, sehingga pelayanan itu adalah menjadi hal yang utama. Untuk apa? Agar kalau di sekolah, agar siswa itu dapat mencari pustaka yang tepat
dan cepat. Nah, seperti itu. Untuk memenuhi kebutuhan informasi yang dimilikinya. Sehingga para siswa itu dapat membaca sumber-sumber informasi yang ingin dia ketahui dan dia butuhkan gitu secara cepat. Beberapa sekolah bahkan sudah mengkomputerisasi dalam hal pelayanan seperti itu, sehingga kita hanya sekedar mengetik judulnya atau mengetik penerbitnya itu sudah muncullah ada di rak nomor berapa, sudah ada di rak sebelah mana. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari pelayanan agar siswa itu dapat mencari koleksi yang dimiliki perpustakaan secara cepat dan akurat seperti itu. Lanjut, yang unsur yang terakhir adalah unsur anggaran. Mau tidak mau sebuah lembaga sekolah itu juga butuh sebuah pendanaan dan anggaran perpustakaan. Jadi unsur perpustakaan di sini itu juga didapatkan dari rencana anggaran yang ada di sekolah itu sendiri. Nah, perencanaan anggaran perpustakaan itu mencangkup ada 4 hal. Yang pertama adalah biaya pengadaan sumber daya baru. Nah, itu adalah misal buku dan koleksi-koleksi lain lah itu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah biaya pengadaan alat tulis kantor. Karena hal-hal ini mencakup kepada kebutuhan administrasi di dalam pelayanan perpustakaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah biaya aktivitas pameran dan promosi. Itu karena sangat dibutuhkan oleh perpustakaan untuk memberikan edukasi, memberikan sosialisasi terhadap siswa-siswa di sekolah agar mengetahui bahwa ini loh sekolah kita itu memiliki perpustakaan yang seperti ini bisa memenuhi kebutuhan informasi kalian. Itu salah satu contoh. Kemudian yang terakhir adalah biaya penggunaan alat komunikasi dan informasi atau ICT serta biaya perangkat lunak dan lisensi. Karena mau tidak mau semakin ke sini banyak juga diselenggarakan lomba-lomba antar perpustakaan gitu, lomba koleksi, lomba pelayanan, seperti itu. Nah, di sini ketika ada lomba-lomba seperti itu akan meningkatkan kualitas pelayanan, akan meningkatkan koleksi yang dimiliki. Nah, dampaknya di mana ketika hal-hal dalam hal pendanaan ini terpenuhi, maka siswa di dalam sekolah itu akan lebih semangat dalam belajar, lebih semangat dalam mencari informasi karena semua hal-hal yang dibutuhkan itu sudah tersedia. Nah, seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin akan saya kembalikan dulu ke moderator untuk Mbak Kinkin. Saya silakan. Mungkin kesimpulan yang bisa diambil ya dari presentasi materi kami yaitu perpustakaan sekolah merupakan perpustakaan yang diselenggarakan oleh setiap tingkat pendidikan formal yang berfungsi sebagai salah satu sumber referensi untuk mendukung tujuan pendidikan dari ataupun tujuan pembelajaran sekolah. Nah, jenis perpustakaan sekolah ada perpustakaan TK, SD, SMP, dan juga SMA, yang mana perpustakaan tersebut dibedakan sesuai dengan standar dan juga ketentuan yang berlaku di setiap tingkatannya. Nah, unsur-unsur dari perpustakaan sekolah, yang pertama yaitu organisasi, yang kedua gedung atau ruangan, ketiga perlengkapan, keempat koleksi, kelima tenaga, keenam layanan, dan juga anggaran. Nah, di mana semua unsur itu berkolaborasi untuk menciptakan sebuah perpustakaan yang dapat dikatakan juga ideal dan dapat memenuhi seluruh kebutuhan dari pembelajaran di setiap tingkatan pendidikan. Mungkin kawan-kawan cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.